Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Dan kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Theodorus Willem Noya dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Alkitab Komunikasi Allah. Berdasarkan 2 Timotius 3 ayat 10-17. Bersama saya Carmela Natasha Febiani, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, terima kasih karena Engkau boleh kembali mempertemukan kami untuk bersekutu bersama merenungkan firman-Mu. Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh memberi kami semangat agar kami dapat menjadi pewarta kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah dari 2 Timotius 3 ayat 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Teens, kita sebagai orang Kristen pasti percaya dong kalau Alkitab itu adalah firman Allah. Tapi pertanyaannya, mengapa Alkitab disebut sebagai firman Allah? Ya memang Alkitab itu berisi firman yang diwahyukan Allah lalu diberikan kepada manusia dalam bentuk tertulis. Supaya apa? Supaya manusia itu dapat mengenal Allah yang ada dalam Yesus Kristus. Lalu dengan demikian Alkitab itu adalah firman Allah. Sekalipun firman Allah tidak identik dengan Alkitab. Alkitab itu adalah salah satu cara Allah menyatakan firman-Nya, memberikan kebenaran maupun menegur kesalahan. Nah, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada Timotius akan hal ini. Dalam suratnya, Paulus memberi semangat kepada Timotius untuk setia melayani meskipun ia harus mengalami penderitaan seperti yang dialami Paulus. Dan menurut Paulus, orang yang hidup di dalam Kristus, ia pasti akan mengalami penganiayaan. Namun, Paulus juga mengingatkan bahwa Timotius sejak kecil bertumbuh dalam firman Tuhan yang dikenalnya melalui kitab suci. Kitab suci adalah tulisan-tulisan yang ditulis oleh manusia tetapi diilhamkan oleh Allah. Dan melaluinya Allah mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Allah berkomunikasi dengan firman-Nya melalui Alkitab sehingga umat-Nya diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik. Dan melalui kitab suci Allah berkomunikasi dengan umat-Nya. Dan saat kamu mendengarkan renungan ini, pasti kamu juga akan membaca Alkitab. Nah, jika kamu membaca dan mendengarkan renungan setiap hari, artinya kamu pun membaca Alkitab dan belajar dari firman Tuhan setiap hari. Dan setiap hari juga Allah berkomunikasi dengan kita. Jadi pakailah kesempatan-kesempatan membaca Alkitab untuk membuka diri dan menerima pelajaran berharga dari kebenaran firman Tuhan, sehingga kita pun diperlengkapi untuk berbuat baik. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih karena Engkau senantiasa memberi kami semangat, memberi kami sukacita agar kami dapat terus membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang pakai kami menjadi saluran berkat-Mu. Ini kami Tuhan, Engkau yang melayakkan kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.